Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Mendengar ucapan dari Jun Yun, Shenlong hanya mengerutkan kening sambil memahami maksud pemuda itu. Bagi Shenlong sekarang, dia memegang prinsip seperti seorang biksu, karena bagian dari teknik tinju naga penghancur harus memiliki syarat sebagai seorang biksu. Ditambah lagi dengan bantuan biksu Tangmin, Shenlong bisa menyembuhkan racun yang bersarang di tubuhnya. Shenlong berjanji dalam hati akan menggunakan pantangan dari seorang biksu yaitu tidak memakan daging, tidak minum arak apalagi berhubungan dengan wanita. Karena berkat bantuan dari Wihara Cahaya Buddha Shenlong bisa menghilangkan racun di tubuhnya, Shenlong akan mengabdi seperti seorang biksu dan menjadi orang suci seumur hidupnya. Shenlong yang pernah dikhianati oleh Hu Meiyin ditambah lagi dengan penghinaan yang dilemparkan oleh Ling Yihua sebagai tunangannya sendiri. Maka hatinya sudah tertutup untuk siapapun yang ada dalam hatinya sekarang adalah membalas dendam kepada Sekte Naga Langit dan Raja Ling Minghao bersama putrinya. Setelah Shenlong dan Jun Yun selesai melakukan perbincangan ringan, Jun Yun pun berpamitan agar Shenlong bisa memulihkan diri. Saat Jun Yun sudah pergi, Shenlong langsung mengambil posisi duduk bersila untuk kembali ke alam jiwa. Sebenarnya para kultivator yang bisa membuka alam jiwa, mereka harus sudah mencapai pendekar suci. Lain halnya dengan Shenlong yang tidak sengaja membuka secara paksa oleh naga, sehingga dia memiliki sebuah keberuntungan di balik kejadian sebelumnya. Meskipun begitu Shenlong belum bisa mengontrol semua yang ada di alam jiwa miliknya, sehingga dia tidak bisa berlatih secara efektif di alam jiwa, karena dia belum mencapai pendekar suci. Hal itu karena pada saat berada di alam jiwa, Shenlong bisa mengeluarkan elemen angin dan elemen api miliknya dengan bebas. Sedangkan saat berada di dunia sesungguhnya Shenlong belum bisa mengeluarkan elemen, karena dia belum memiliki tenaga dalam atau yang sering disebut dengan istilah Qi. Jika saja naga tersebut masih hidup, maka dengan kejeniusannya Shenlong bisa meminjam Qi dari naga seperti yang pernah dia lakukan saat keluar dari goa di Gunung Kunlun. Namun kali ini roh naga itu telah menyatu dalam dantian miliknya karena sudah mati, tentu saja Shenlong tidak bisa lagi meminjam Qi milik naga. Hal itu memang wajar karena selama 10 tahun, Shenlong tidak mendapatkan pelajaran apapun yang tentu hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dengan begitu Shenlong hanya mempelajari semua pengetahuan dari naga dan mengingatkan kembali teknik tinju naga penghancur. Saat berada di alam jiwa, Shenlong sejenak berpikir mengenai naga yang menjadi roh dari teknik yang dia miliki, yaitu teknik tinju naga penghancur. Ini sungguh merepotkan. Aku tidak bisa menggunakan Qi alam, Qi spiritual dan Qi jiwa. Aku harus menggunakan Qi sejati, jika tidak roh naga itu akan mengambil alih tubuhku. Shenlong sedikit kesal karena naga yang menjadi roh dari tekniknya adalah naga yang merupakan hewan ilahi yang menggunakan Qi sejati. Di dalam proses penyerapan Qi terbagi menjadi 4 bagian yaitu, Qi alam, Qi yang digunakan oleh para kultivator petarung jarak dekat. Qi spiritual, Qi yang sering digunakan oleh para alkemis, master penempa dan ahli formasi. Qi jiwa, Qi yang sering digunakan oleh para kultivator petarung jarak jauh. Qi sejati, Qi yang digunakan oleh kultivator, alkemis, hewan suci, hewan ilahi, yang memiliki pemahaman tingkat tinggi dan sulit untuk menyerap energi alam. Meskipun demikian, Qi sejati bisa digunakan untuk bertarung jarak dekat maupun bertarung jarak jauh. Baik Qi spiritual maupun Qi jiwa, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan Qi sejati sama sekali tidak memiliki celah sedikit pun namun sulit untuk naik tingkat. Karena Shenlong sudah terlanjur memiliki roh naga yang merupakan hewan ilahi yang menyerap Qi sejati, maka dia juga harus melakukan hal yang sama agar roh naga tidak menguasai tubuhnya. Meskipun Qi sejati adalah sebuah teknik yang paling tinggi, namun banyak dari kalangan kultivator tidak ingin menggunakan teknik tersebut karena sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi di mana harus memurnikan energi alam sepadat mungkin. Untuk itulah Shenlong hanya bisa mempelajari cara memadatkan dan memurnikan energi alam terlebih dulu, agar diserap ke dantian miliknya di kemudian hari. Setelah roh naga sudah menyatu dengan tubuhnya, Shenlong dapat menyerap semua informasi yang ada pada naga tersebut yang secara tidak langsung dia mengetahui cara untuk mengolah energi alam menjadi Qi sejati. Waktu demi waktu terus berlalu kini Shenlong sudah menyelesaikan cara pemurnian tersebut, lalu mempelajari pengetahuan yang lain. Meskipun roh naga memiliki kekuatan yang besar,
Namun Shenlong tidak bisa menggunakannya dengan penuh karena kekuatan serangan yang ditimbulkan sesuai dengan tingkat kultivasi. Tanpa menunggu lama Shenlong kembali duduk bersila untuk menyetarakan fondasinya di mana sebelumnya dia tidak sempat untuk melakukannya. Karena Shenlong memiliki roh naga, dia harus menyetarakan kualitas tulang seperti roh naga tersebut agar tubuhnya tidak hancur ketika menggunakan teknik tinju naga penghancur. Untuk seorang pendekar sendiri, memiliki teknik penguatan fondasi. Bintang perunggu, bintang perak, bintang emas, bintang berlian, bintang roh, bintang alam, bintang suci. Shenlong yang awalnya sudah mencapai tahap bintang roh. Maka dia harus menggunakan teknik tulang naga yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu naga muda, naga dewasa, naga alam, naga bumi, naga langit, naga raja, naga kaisar. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setelah memakan waktu yang cukup lama, Shenlong sudah berhasil memperkuat kualitas tulang hingga mencapai tingkat tulang naga dewasa. Namun untuk tubuh naga dan jiwa naga, Shenlong masih belum bisa meningkatkannya karena membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Entah musibah maupun anugerah, Shenlong akan menggunakan teknik fondasi dari roh naga. Sekarang waktunya aku akan mempelajari teknik tinju naga penghancur. Shenlong bergumam lalu memusatkan pikiran untuk melakukan beberapa gerakan. Shenlong sebenarnya ingin langsung mempraktekkan teknik tinju naga penghancur secara langsung agar lebih efektif. Namun karena teknik itu sangat langka, maka akan menimbulkan banyak perhatian orang. Di alam jiwa, Shenlong sangat mudah mengeluarkan elemen api bawaan dari naga, sedangkan elemen angin adalah bawaan sejak lahir, meskipun akan berbeda ceritanya jika berada di dunia yang sebenarnya. Meskipun fondasi dari Shenlong belum kokoh dengan sempurna, namun dia merasa sudah cukup karena sebelumnya dia terlalu banyak untuk menerobos hingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa sempurna untuk seorang pendekar bumi tingkat 1. Untuk mempelajari teknik tinju naga penghancur, Shenlong hanya mampu mencapai tahap 3 di mana dalam teknik tersebut memiliki 9 tahap. Hal itu karena kekuatan spiritual atau jiwa Shenlong masih belum mampu untuk mencapai tahap berikutnya. Hao. Suatu saat aku harus mencari cara untuk meningkatkan kualitas tubuh dan jiwaku. Shenlong menghela napas dengan memasang wajah murung. Setelah mempelajari semua pengetahuan dari naga, Shenlong menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu beristirahat. Pada keesokan paginya Jun Yun menjemput Shenlong agar bisa diperkenalkan kepada murid Sekte Seribu Pedang yang lain dan juga kepada Patriark Qian Ran serta beberapa tetua dan guru yang lain. Saudara Yun, apa aku akan diterima di sekte ini? Shenlong teringat jika ingin masuk ke sebuah sekte, maka harus memenuhi persyaratan termasuk biaya pendaftaran. Longer, kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Sekarang kamu diterima di Sekte Seribu Pedang. Jun Yun yang mengetahui tujuan dari pertanyaan Shenlong. Sebelumnya Jun Yun, Guru Lin Kun, bertemu langsung dengan Patriark Sekte Seribu Pedang mengenai masalah pembayaran pendaftaran Shenlong yang sebagai murid baru. Mereka sepakat untuk memberi keringanan kepada Shenlong, mengingat dia memiliki tingkat kultivasi seperti seorang monster, meskipun kualitas jiwa dan tubuhnya belum sempurna. Sangat disayangkan jika Sekte Seribu Pedang menolak Shenlong sebagai murid, di mana mereka berharap agar Shenlong bisa membawa nama besar Sekte Seribu Pedang di kemudian hari. Di wilayah Kekaisaran Wei itu sendiri, semua sekte mewajibkan kepada para murid harus membayar biaya bulanan yang sudah ditentukan sejak ribuan tahun yang lalu. Tujuan pembayaran tersebut tidak lain untuk menggaji patriark, para tetua, para guru, perbaikan serta perawatan sekte, membeli sumber daya dan yang lain termasuk untuk makanan para murid dan untuk perkembangan sekte atau semua anggota. Aturan itu sudah kewajiban untuk siapapun, demi kelancaran perkembangan sekte. Banyak dari kalangan bangsawan lebih memilih untuk memasukkan anak mereka ke sekte besar, karena mereka memiliki banyak uang. Biaya bulanan untuk sekte kecil sebesar 100 koin emas, untuk sekte menengah sebesar 500 koin emas dan untuk sekte besar sebesar 1000 koin emas. Itulah sebabnya banyak warga biasa tidak mampu menyekolahkan anak mereka di sekte, karena terbilang sangat mahal. Dan tentu banyak orang memilih jalan untuk menjadi kultivator bebas yang tentu itu bukan perkara mudah. Sedangkan saat belajar di sekte, mereka banyak mendapatkan pengetahuan dari guru yang tentu akan mempercepat perkembangan mereka. Tapi Saudara Yun, jika aku tidak membayar biaya bulanan, bisa-bisa sekte ini bisa menurun. Shenlong merasa tidak enak.
Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Yang saudara pikirkan sekarang adalah berlatih. Jika saudara sudah kuat, kita bisa berburu hewan buas atau hewan roh untuk mencicil biaya bulanan itu. Ucap Jun Yun. Setelah mendengar ucapan dari Jun Yun, Shen Long tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun berjanji dalam hati untuk membayar semua biaya bulanan agar Sekte Seribu Pedang masih tetap berdiri. Longer, kemarilah. Lin Kun menyambut kedatangan Shen Long saat berada di lapangan sekte. Baik guru. Shen Long mengangguk lalu berjalan mendekati Lin Kun. Guru Lin Kun pun memperkenalkan Shen Long kepada semua yang ada di tempat itu agar bisa berinteraksi dengan murid yang lain. Banyak para murid sangat senang dengan kehadiran Shen Long, karena mereka terbilang memiliki murid paling sedikit jika dibandingkan dengan sekte kecil yang lain. Baik murid pria maupun wanita, mereka sangat menyukai pemuda tersebut dengan berbagai persepsi lalu saling memperkenalkan diri masing-masing. Shen Long yang mendapatkan perlakuan tersebut begitu terharu, tanpa terasa cairan bening keluar dari matanya. Bagaimana tidak, selama 10 tahun Shen Long tidak mendapatkan perhatian seperti itu, bahkan diasingkan dan dijadikan sebagai bahan ejekan. Saat selesai dalam sesi perkenalan, Shen Long menoleh ke arah Patriark Yan Ran dan Guru Lin Kun. Mohon maaf sebelumnya Patriark, para tetua dan guru. Jika berkenan, aku ingin memotong rambutku seperti seorang biksu. Dengan begitu aku selalu mengingat budi baik dari Wihara Cahaya Buddha yang pernah menolongku. Shen Long memberanikan diri untuk bersuara. Mendengar ucapan tersebut, semua saling berpandangan baik itu Patriark, para tetua, para guru dan murid. Karena dalam sejarah Sekte Seribu Pedang, tidak ada murid yang berkepala botak. Patriark Yan Ran dan Guru Lin Kun yang mengetahui perjalanan hidup Shen Long sebelumnya, kini hanya tersenyum bahkan bangga atas tindakan Shen Long tersebut. Mereka berpikir bahwa Shen Long tidak pernah melupakan kebaikan orang yang pernah menolongnya. Baiklah Longer, jika itu keputusan darimu, kami tidak mempermasalahkan hal itu. Hanya saja kamu akan terlihat sangat berbeda dari murid yang lain. Ucap Patriark Yan Ran. Terima kasih Patriark. Shen Long menundukkan kepala. Untuk sekarang kamu akan diajarkan oleh Guru Lin Kun secara langsung. Jadi datanglah ke tempatnya. Ucap Yan Ran. Baik Patriark. Shen Long menundukkan kepala lalu menoleh ke arah Guru Lin Kun. Longer, sekarang ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempat kediaman baru, sekaligus membawamu ke tempatku. Ucap Lin Kun. Baik Guru. Ucap Shen Long. Sekarang semua sudah selesai. Kalian boleh kembali melanjutkan kegiatan kalian. Ucap Patriark Yan Ran. Mereka pun satu persatu meninggal tempat tersebut kembali ke tempat berlatih. Begitupun dengan Shen Long, dia langsung dibawa ke kediaman barunya. Sesampai di rumah kediaman Shen Long, Guru Lin Kun membawa Shen Long ke kediamannya. Longer, sebenarnya ada hal yang ingin aku tanyakan. Sebelumnya aku dapat merasakan bahwa kamu sudah mencapai pendekar bumi tingkat 1. Tapi sekarang aku sendiri tidak merasakan apapun. Apa kamu memiliki sebuah teknik untuk menyamarkan tingkat kultivasi? Tanya Guru Lin Kun. Dia tidak menyangka ada orang jenius yang mampu mencapai pendekar bumi tingkat 1, di mana masih berusia 17 tahun. Di dalam sejarah wilayah Kekaisaran Wei, tidak ada satupun yang melakukan seperti itu, bahkan murid jenius dari sekte besar sekalipun tidak ada yang mampu. Maaf Guru, sebenarnya aku juga tidak tahu. Ucap Shen Long. Shen Long tidak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya. Karena menurut pemahaman Shen Long hal itu disebabkan oleh roh naga yang ada di dantian miliknya. Sehingga tidak ada yang mengetahui tingkat kultivasi dari Shen Long, kecuali pemiliknya itu sendiri. Tidak masalah. Menurutku itu hal yang baik. Jika ada orang lain yang mengetahui tingkat kultivasimu, bukan tidak mungkin mereka akan mengambilmu dengan cara apapun. Yang lebih buruk lagi, jika diketahui oleh sekte aliran hitam, mereka akan bersatu untuk membunuhmu, karena di kemudian hari kamu akan menjadi ancaman bagi mereka. Ucap Guru Lin Kun seraya melangkahkan kaki menuju kediamannya. Aku mengerti Guru. Ucap Shen Long. Mereka pun terus berjalan hingga sudah mencapai tempat kediaman Guru Lin Kun dan kembali ke lapangan yang ada di depan rumah tersebut. Longer, meskipun kamu sangat jenius layaknya seorang monster. Tapi jika tidak pernah mendapatkan pengajaran dari seorang guru, maka kejeniusanmu tidak ada artinya, ucap Guru Lin Kun. Aku mengerti Guru. Jawab Shen Long. Guru Lin Kun pun memeriksa tangan Shen Long dengan cermat hingga membuatnya sontak kaget karena kualitas tulang Shen Long sangat berbeda dari cara kultivator yang lain.
Guru Lin Kun juga dapat merasakan bahwa kualitas fisik dan jiwa Shen Long masih seperti orang biasa, meskipun kualitas tulangnya sangat mengerikan. Namun Guru Lin Kun memahami situasi tersebut karena Shen Long tidak pernah diberikan pelajaran tentang menjadi seorang kultivator selama 10 tahun. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.